Amin. Puji nama Tuhan. Dalam keterbatasan kami, ya, suara dan lain sebagainya, tapi kami percaya biarlah ini semua untuk jadi berkat. Saudara, lagu yang kami nyanyikan zaman sekarang, waktu saya sedang menyembah, tiba-tiba lagu ini muncul, bahwa zaman sekarang berjagalah. Dan saya mulai nyanyi, saya mulai menyembah, saudara. Dan Tuhan taruhkan di hati saya, ini yang engkau harus sampaikan di dalam doa dan penyembahan. Untuk itu saya begitu semangat, dan saya cari ayat, dan saya ketemu, saudara, ya. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 13 katakan begini: berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Di sini dikatakan berjaga-jagalah, tanda seru, berdirilah, namanya pakailah, berarti ini kata perintah. Dan kita tahu nasihat ini Paulus katakan kepada muridnya Timotius, untuk agar supaya Timotius tetap berjaga-jaga, tetap berdiri teguh dalam iman. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang mengikuti doa dan penyembahan malam hari ini, firman Tuhan ini buat saya dan saudara juga. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah dunia yang begitu banyak godaan, cobaan, tantangan, kalau kita tidak berdiri teguh dan tidak berjaga-jaga, maka kita mudah akan kompromi dengan dosa. Kita akan mudah jatuh. Kita akan mudah, saudara, untuk ditelan oleh si jahat. Untuk itu, mari saudara dikasih oleh Tuhan, saya beri tema berjaga-jaga dan berdiri teguh. Bagaimana supaya kita bisa berdiri teguh dengan iman yang teguh? Yaitu saya dapatkan, saudara, lewat ayat ini saya dapat rema. Kalau kita bisa berdiri teguh dalam iman, itu kalau kita bisa menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana cara untuk kita bisa menanti-nantikan Tuhan? Firman Tuhan dengan jelas katakan malam hari ini, yaitu kita harus berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga di dalam apa? Di dalam kehidupan kita, hari lepas hari kita. Apakah kita hidup sesuai dengan kebenaran firman? Apakah kita terus menanti-nantikan Tuhan di dalam doa, di dalam penyembahan, di dalam kita merenungkan firman Tuhan? Karena hanya firman Tuhan, hanya Alkitab ini yang menjamin keselamatan saya dan saudara. Untuk itu saudara dikasih oleh Tuhan, mari untuk kita terus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Karena saudara, hari-hari ini kalau kita tidak berjaga-jaga di dalam firman Tuhan, kita tidak punya iman yang teguh, maka kita akan mudah jatuh di tengah-tengah tantangan godaan yang begitu kuat, saudara. Kita akan mudah kompromi dengan dosa. Makanya firman Tuhan kembali katakan, sadar. Kenapa kita harus sadar? Karena iblis tidak tinggal diam. Kita lihat waktu Yesus dicobai, saudara. Waktu Yesus lapar, datang pencobaan untuk mau mencoba Yesus, untuk membuat dia jatuh, saudara. Tetapi karena Yesus punya firman dan dia adalah firman itu, tetapi waktu Yesus sebagai manusia, karena dia punya firman, makanya dia bisa melawan setiap godaan dan cobaan. Dan Yesus menang.
Waktu Yesus menang, dikatakan firman Tuhan dengan jelas. Dikatakan iblis mundur, tetapi dia bilang dia akan menunggu kesempatan yang baik. Kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah, karena lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Jadi dia mencari orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdiri dengan iman, yang tidak punya dasar firman yang kuat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari miliki iman yang kuat, iman yang teguh, saudara, ya. Yang terus saya berkali-kali bilang, saudara bisa lihat di dalam khotbah Pastor Juan mengenai iman yang teguh. Itu harus didengar berulang-ulang. Bahkan khotbah minggu kemarin mengenai gembala yang baik. Kalau kita percaya kepada firman, kita percaya kepada gembala kita yang agung, maka hidup kita akan tenang. Karena dia berjanji dia akan memberi kita ketenangan, kedamaian, bahkan dia akan memberikan kita perlindungan. Bahkan dia yang akan mencukupkan setiap kebutuhan hidup kita. Itu janji Tuhan, saudara. Makanya kita perlu berjaga-jaga dan sadar. Apakah dalam kehidupan keseharian kita, apakah kita sudah mewaspadai akan hal dunia yang saat-saat ini bisa menyeret kita di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan seperti ini? Apalagi di tengah-tengah kita lapar, gimana keluarga kita makan apa, istri, anak? Kita mulai kompromi. Anak-anak muda saya mau kasih tahu, jangan sampai hanya karena uang kita jatuh di dalam dosa. Pegang firman Tuhan. Allah tidak pernah akan meninggalkan kita. Jaga hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, saudara. Ya, biar kita bisa mendeteksi kehidupan kita hari lepas hari. Apakah kita ini hidupnya sudah memiliki hati seperti Yesus, hati yang penuh belas kasihan untuk melihat sekeliling kita yang begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Untuk itu mari Bapak Ibu, saya hanya mau kasih tahu, untuk kita tetap teguh, kuat, kita harus banyak baca firman Tuhan, banyak merenungkan firman Tuhan, selidiki firman, baca firman setiap hari, dengar YouTube, dengar khotbah-khotbah, ya, ikuti di dalam doa-doa. Seperti malam ini, saudara, kita berdoa, mari kita sama-sama, karena hanya ini yang akan menguatkan kita. Bahkan kita boleh meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Saya selalu minta sama Tuhan, Tuhan jauhkan kami dari dosa yang tersembunyi, dari perbuatan egois yang cenderung kami lakukan. Minta anugerah Tuhan, supaya Tuhan bisa ubah pencobaan, godaan, masalah, pandemi ini. Tuhan bisa ubah di dalam hidup kita, supaya lewat proses, lewat apa yang Tuhan izinkan terjadi, membawa kami menjadi lebih seperti Kristus. Karena itulah tujuan ilahi. Karena saudara dikasih oleh Tuhan, ingat, jalan yang terbaik untuk melepaskan diri dari pencobaan, godaan, tantangan hidup, tidak ada cara lain selain kita mendekat kepada Tuhan. Firman, mendekatlah kepadaku, maka iblis akan lari daripada kita. Waktu itu mendekat, lari kepada firman. Waktu Daud takut, saudara, apa yang dia lakukan? Dia memperkuat iman dia di dalam Tuhan. Waktu itu mari saudara, saat-saat seperti ini, bukan kita mengeluh, tetapi mari kita berbuat sesuatu untuk Tuhan.
Dan hal yang ketiga saudara, yang berikut, yaitu kita harus menanti-nantikan Tuhan. Berjaga dan menantikan kedatangan Tuhan saudara. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Karena firman Tuhan berkata di dalam Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kemana, kamu tidak tahu hal mana Tuhanmu datang. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang, tapi dengan kita melihat tanda-tanda apa yang terjadi saat ini di tengah-tengah dunia, di bangsa kami, maka kita akan tahu bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Untuk itu saudara dikasih oleh Tuhan, tugas kita hanya berjaga-jaga dan menanti-nantikan Tuhan. Saya mau kasih tahu ada 4 hal bagaimana cara kita menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama saudara, ya secara cepat. Yang pertama, kita harus bangun dari tidur. Kalau saudara sedang tertidur rohani saat ini, mari bangun. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika, saudara katakan begini. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak apa? Anak-anak terang, anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu dikatakan, baiklah kita, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jadi mari kita sadar, kita berjaga-jaga, waktu sudah malam, di mana waktu tidak akan bisa kita putar balik saudara, ya, tapi waktu akan berjalan terus. Jangan sampai kita terlambat. Pintu anugerah sudah terbuka bagi kita, baru kita mau menangis, mencari Tuhan. Alkitab bilang kita mau mencari dari barat ke timur, utara ke selatan. Kita menangis darah. Itu tidak akan, kalau pintu sudah tertutup, tidak akan terbuka saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat 10 sampai 13. Itu cerita mengenai 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Mari kita jadi 5 gadis bijaksana. Mereka bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup mereka. Mari jangan anggap enteng hari-hari ini saudara, ya. Mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita saudara, seperti gadis bijaksana, sehingga pada waktu tuannya datang, dia bisa menyongsong tuannya dan masuk bersama-sama dalam perjamuan kawin anak domba. Tetapi yang 5 gadis bodoh tertinggal. Karena apa? Mereka anggap enteng. Oh doa, aduh doa, bosan dengan doa. Saudara, mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita tertinggal. Karena kalau sampai pintu sudah tertutup, kita sudah tidak akan bisa masuk. Firman Tuhan katakan, orang jahat tambah jahat, orang baik tambah baik. 5 gadis bodoh berteriak, Tuhan bukakan pintu. Kami sudah melayani, kami sudah berbuat ini, kami sudah berbuat itu. Tetapi apa yang dikatakan tuannya dari dalam? Enyahlah dari hadapanku, engkau pembuat kejahatan. Pintu sudah tertutup. Jangan sampai pintu anugerah tertutup, baru kita mau sungguh-sungguh, sudah terlambat saudara. Dan yang ketiga, waspada akan ketamakan. Jangan jadi orang yang tamak saudara. Apalagi hari-hari seperti ini. Inilah waktunya kita untuk saling menolong, saling bantu. Jangan seperti cerita di Alkitab, orang yang punya lumbung sudah penuh, dan dia bilang dia bikin lagi lumbung yang lebih besar. Dan dia katakan kepada jiwanya, jiwa bersenang-senanglah. Tetapi Tuhan bilang, guna apa semua harta yang kau simpan kalau malam ini jiwamu binasa? Untuk itu mari saudara, pergunakan waktu yang ada. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan,
Mari saatnya kita saling membantu dan menolong. Karena begitu banyak orang yang sudah di PHK, ribuan orang yang kehilangan pekerjaan saat-saat ini. Mari saling menolong, saling bantu, saudara. Ya, saya bersyukur banyak pengusaha-pengusaha yang ambil bagian, baik secara organisasi, baik secara diam-diam, saudara. Saya bersyukur. Kemarin saya dan suami saya pergi berkunjung. Satu gembala sudah umur 80 tahun, saudara. Kami hanya bawa sesuatu, hanya beras, super mie, minyak, tapi dia bersyukur, saudara. Saya melihat dari wajahnya begitu bersukacita melihat kami membawa sembako. Dan saya bersyukur, saya sangat bahagia, saudara. Saya melihat hamba-hamba Tuhan saat ini bisa mendapat berkat. Saya tidak punya apa-apa, tapi kalau saya bisa membantu sebagai alat perpanjangan tangan untuk membagikan berkat bagi mereka, itu sudah satu kebahagiaan buat saya. Untuk itu mari saudara dikasih oleh Tuhan. Ayat Lukas 12 ayat 15 katakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Dan yang terakhir, waspada terhadap ajaran sesat. Hari-hari ini kalau kita tidak belajar firman Tuhan, firman Alkitab ini tidak jadi kehidupan dalam kita, kita akan mudah tersesat. Karena banyak sekali penyesat-penyesat yang Tuhan katakan mereka menyamar seperti domba, padahal mereka serigala yang buas. Saudara, begitu mari, banyaklah ikut live streaming, ikut doa-doa saudara, renungan firman, supaya kita dikuatkan hari-hari ini. Untuk itu saya simpulkan, saudara, biar malam ini kita dapat sesuatu. Bagaimana kita bisa berjaga-jaga dan iman kita tetap teguh, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Cara menanti-nantikan Tuhan, kita berjaga-jaga di dalam doa, di dalam firman. Kita tetap melakukan kegiatan, aktivitas kita tetap kita lakukan, tapi kita tetap terus ada berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan yang kedua, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan, sungguh-sungguh di dalam menolong, saudara ya. Jangan kita jadi seperti 5 gadis bodoh, tertinggal pintu sudah tertutup. Kita juga jangan jadi orang yang tamak, yang pelit, tapi mari kita jadi orang yang suka memberi, suka menolong, saudara ya. Kadang-kadang saya ikat pinggang, saudara, tapi kalau saya bisa nolong orang, itu satu kebahagiaan bagi saya. Dan terakhir, waspada terhadap ajaran yang sesat. Puji nama Tuhan, biar ini jadi berkat bagi kita semua yang mengikutinya. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita mau angkat satu pujian, bahwa Dialah perisai. Tuhan perisai hidup kita. Kalau kita bisa bertahan, karena Yesus yang beri kita kekuatan. Engkaulah perisaiku. Haleluya Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi, Engkaulah perisaiku. Hanya Dialah perisai kita. Engkaulah perisaiku saat hidup menerpa,
saat badai hidup menerpaku. Katakan, firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku. Tenanglah jiwaku. Katakan, ku kan berdiri, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita percaya, kita gak tahu sampai kapan kita bisa bertahan di tengah-tengah pandemi ini. Tapi satu hal yang kita percaya, kalau Yesus ada di dalam kita, firman itu ada di dalam kita, maka kita pasti akan mampu melewati semua badai godaan di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa kemenangan pasti terjadi. Indonesia pasti akan berlalu. Setiap badai apapun, pandemi apapun, pasti akan berlalu. Karena kami percaya bahwa Tuhanlah yang menopang kami. Mari katakan, sampai kapanpun. sampai kapanpun. Yes, ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu menopang kami. Engkau tolong kami Tuhan, Kau yang memberi kami kekuatan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah terlambat Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari saya mengajak kita berdoa. Mari sama-sama kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Karena hanya doa kita yang tidak pernah putus-putusnya akan membuat bangsa kita ini akan keluar dari setiap masalah. Mari keluarkan suaramu berdoa dimanapun engkau berada. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami boleh melihat Tuhan saat-saat ini banyak orang semakin sesak, banyak orang semakin menderita dengan keadaan ini Tuhan. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Mau keluar takut. Untuk itu Tuhan, setiap roh ketakutan yang melanda setiap kami, bangsa kami mau tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau perkatakan bahwa Indonesia pasti menang. Indonesia pasti bisa keluar dari pandemi ini. Dan Indonesia pasti bangkit. Dan kami akan melihat Indonesia pasti akan lebih maju lagi Tuhan. Untuk itu berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden. Berikan mereka kekuatan, hikmat, kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Para menteri-menteri, MPR, DPR, gubernur, bupati, camat, wali kota, lurah, kepala-kepala lingkungan, semuanya Tuhan. Berkati pemerintah kami dari atas sampai tingkat paling rendah. Biar mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka Tuhan. Dan mereka boleh bersatu bergandengan tangan. Sehingga
Kami akan melihat Indonesia akan keluar dari setiap permasalahan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kalimantan Tengah, gubernur, wali kota, bupati, polisi, tentara, semuanya Tuhan. Berkati pemerintah yang ada di Kalimantan Tengah. Dan biar Tuhan penularan COVID-19 tidak semakin banyak di Palangkaraya ini Tuhan. Tolong berikan hikmat bagi pemerintahan, bagaimana mereka mengatasinya. Biar di PSBB ini Tuhan, semua orang yang ada di Kalimantan Tengah ini taat kepada aturan pemerintah, sehingga tidak akan banyak penyebaran yang terjadi, sehingga Kalimantan Tengah bisa keluar dari pandemi ini, dan Kalimantan ini bisa lebih maju, berkembang, bertumbuh ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga serahkan gereja-gereja Tuhan. Mari Tuhan, pakai gereja-gereja Tuhan untuk bergerak ya Tuhan, sehingga bisa membantu menolong pemerintahan yang ada. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama terus kita berdoa. Apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi masalahmu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Glory, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus. Kami bawa kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kami semua, bahkan untuk bangsa kami, untuk daerah kami Tuhan. Karena kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan juga yang pasti akan tolong, karena sesuatu yang terbaik akan Tuhan nyatakan. Mari kita angkat nyanyi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanmu. Haleluya. Amin Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Amin. Kau izinkan sesuatu terjadi. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kita harus percaya semua untuk kebaikan kita semua. Karena janji Tuhan ya dan amin. Kalau kita percaya kuasa Tuhan, maka Indonesia pasti pulih, hidup kita pasti dipulihkan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau saudara percaya, maka kita akan melihat waktu Tuhan lah yang terbaik. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita menyanyi ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin, amin. Telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau
benar kami percaya waktu Tuhan yang terbaik kami akan melihat Indonesia dipulihkan. Untuk itu kami berdoa untuk para suster, para dokter-dokter. Mari Tuhan tolong mereka, kasihani mereka Tuhan. Biar tidak ada lagi kematian Tuhan. Biar kesembuhan terjadi, kesembuhan massal terjadi, pertobatan massal terjadi. Ada pemulihan, ada kebangunan rohani, ada keselamatan terjadi untuk bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau ada yang menyaksikan, mengikuti doa dan penyembahan ini, kalau mereka didapati sedang sakit, sembuhkan mereka. Kalau mereka sedang menghadapi masalah dalam hidup mereka, berikan mereka kekuatan. Biar mereka terus berpegang pada firman Tuhan, sehingga mereka akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi. Tuhan, pulihkan mereka. Tuhan, berikan mereka jalan keluar. Tuhan, tolong mereka Tuhan. Tuhan, berkati apapun yang mereka sedang kerjakan. Karena kami melihat banyak orang juga yang boleh berhasil di tengah-tengah pandemi ini. Mereka boleh diberkati lewat pandemi ini. Dan kami percaya kalau satu orang Tuhan tolong, semua Tuhan akan tolong. Tergantung dari kita. Haleluya Tuhan. Mari kita akan menutup malam ini, malam doa dan penyembahan. Saya merindukan kita nyanyi satu lagu. Saya sangat senang sekali lagu ini. Saya suka banget. Karena saya tahu kalau Tuhan gak hadir dalam hidup kita, sia-sia kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Hadir di setiap langkahku, Ku aman dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Ku angkat tinggi tanganku, Ku angkat tinggi tanganku. tanganku Berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Kau hadir. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Ku angkat tinggi tangan. Aku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Sekali lagi dari awal refnya. Kau hadir di setiap langkahku. Amin, benar Tuhan. ku Aman dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Ku angkat tinggi. Dan ku angkat tinggi tanganku. Tanda berserah kepadamu selamanya. Engkau setia.
tangan. Ku angkat tinggi tangan, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Benar Tuhan, Engkau tetap setia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan selama 1 jam ini Tuhan. Kami sudah menyembah, memuji, kami sudah mendengar firman yang sederhana Tuhan, tetapi firman itu adalah kekuatan bagi kami. Untuk itu tolong kami semua Tuhan, untuk kami tetap teguh dalam iman, kami tetap waspada, tetap berjaga-jaga Tuhan. Untuk itu tolong kami supaya kami mampu ya Tuhan untuk selalu ada di hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, ada kedamaian, ada kesembuhan, bahkan ada pemulihan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa memberkati setiap orang, semua yang mengikuti, menyaksikan Tuhan acara live streaming kami ini. Aku lepaskan berkat untuk mereka, karena janji Tuhan ya dan amin. Diberkatilah engkau yang sungguh-sungguh mendengar dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, maka berkat-Mu akan menyertai engkau. Di tengah-tengah resesi, di tengah-tengah pandemi, engkau tetap menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima ini sepenuh-penuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin.